Apa kabar kalian pagi ini? Baik. Baik. Sudah makan? Sudah. Terima kasih. Pagi ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Sekalipun kita masih di masa pandemi COVID, tapi kita tetap bersemangat sekalipun belajar dari rumah. Kita melalui pembelajaran luring, tetapi Bapak harapkan kita tetap bersemangat ya, untuk meraih cita-cita kalian. Tentunya sekalipun kita di masa COVID seperti ini, tetapi yang Pak harapkan Anda punya semangat tetap tinggi untuk belajar. Karena untuk bisa meraih cita-cita, tentunya kita tidak mungkin hanya duduk-duduk saja, kita harus rajin lagi. Nah ini yang Bapak perlu sampaikan dan Bapak harapkan semangat itu tetap ada di kalian ya. Masih ada ya? Masih, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, Bapak minta satu orang siswa mengantar kita dalam doa untuk membuka kegiatan pelajaran kita pagi ini. Silakan. Rosela, silakan pimpin kita dalam doa. Sekarang kami akan mulai kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon cerahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami semua, agar apa yang disampaikan oleh Pak Guru dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Nama Tuhan puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa. Terima kasih kepada siswa Rosela yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita lanjut dengan menyanyi salah satu lagu wajib nasional ya, supaya kita punya semangat nasionalis tetap ada dan tetap bertumbuh dalam diri kita, dalam hati kita. Maka saat sekarang satu orang memimpin kita membawakan salah satu lagu wajib nasional. Siapa bisa? Silakan. Salah satu lagu wajib yang biasa kita nyanyi setiap pagi pada akhir pagi. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Itu kita mengamalkan nilai apa dalam pendidikan karakter kita? Nilai nasionalis ya, nasional, jiwa kebangsaan, semangat kebangsaan. Terima kasih. Kita lanjut ya, anak-anak. Bisa? Lanjut ya. Jadi pembelajaran kita pagi ini kita lanjut lagi dengan materi baru kita. Nah, sebelum Pak menyampaikan lebih jauh tentang seperti apa materi kita pagi ini, Pak perlu tanya dulu. Siapa yang orang tua di antara kalian ini yang orang tuanya petani? Coba angkat tangan. Yang orang tuanya berprofesi sebagai petani, pekerjaannya sebagai petani. Angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Tidak apa, jangan malu. Itu satu pekerjaan yang mulia. Karena orang tua bekerja sebagai petani, maka kalian saat ini bisa sekolah di sini. Itu harus menjadi satu kebanggaan tersendiri. Baik, turun tangan. Pernah ke kebun? Pernah. Kalau Anda pernah ke kebun, Anda pernah lihat bagaimana lahan atau kebun bapak atau mama punya? Pernah lihat? Sudah lihat ya? Sudah. Bagaimana dia punya kondisi kebun atau ladang yang dimiliki
oleh bapak atau mama kalian saat ini. Luasnya tetap, luasnya bertambah, ada jenis tanaman yang baru ditanam atau kayak itu saja. Luas atau bagaimana? Luasnya bagaimana? Silakan angkat tangan. Luasnya bagaimana? Tetap. Yang lain obek bagaimana? Tetap lagi. Kering tetap. Ini kering bagaimana? Bapak punya kebun? Luasnya tetap ya. Berarti kesimpulan kita luas lahan pertanian kita saat ini tetap. Atau ada yang sudah mulai menurun, berkurang luasnya. Yang Anda amati mungkin di tempat lain yang bukan milik orang tua kita. Ada yang bagaimana? Ada yang sudah mulai berkurang luasnya. Iya. Iya. Jessica bagaimana? Ada yang berkurang? Ada yang berkurang ya? Ya, jadi itu kondisi lahan pertanian milik orang tua atau sesama kita yang ada di wilayah kita ya. Kesimpulan kita bahwa luasnya ada yang memang sudah mulai berkurang, ada yang masih tetap. Nah, untuk pertemuan kita pagi ini kita berbicara materi baru kita ya. Materi baru kita sekarang Pak akan tunjukkan. Nah, sebelumnya Pak perlu sampaikan kompetensi dasar yang akan kita menjadi target pembahasan kita pagi ini. Sekalian anak-anak bisa sendiri amati, baca, kita sama-sama lihat di papan tayangan itu. Kompetensi dasar kita 3.1 yaitu memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Dalam hal ini ada teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya serta politik. Nah, ini kompetensi 3.1 ini kompetensi pengetahuan kalian yang nanti akan kalian dapat, yang harus kalian kejar untuk pertemuan ini. Kemudian untuk kompetensi keterampilan di situ ada kompetensi dasar kita ada 4.1 untuk keterampilan yang harus Anda peroleh hari ini pada pertemuan kali ini, yaitu kalian nanti bisa menyajikan hasil telaah, hasil kajian kalian nanti dalam sesi diskusi tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor manusia. Di situ ada teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, itu kompetensi dasar kita ya. Nah, KD kita. Di situ ada dua. Ingat, KD 3.1 itu KD-nya pengetahuan punya. KD 4.1 itu KD-nya keterampilan kita. Sudah paham ya? Sudah, Pak. Kita lanjut. Dari KD yang ada ini, kita punya materi pokok untuk pertemuan pagi ini. Silakan diamati di papan. Materi pokok kita yaitu apa? Ya, pengaruh konversi lahan, pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Itu kita punya materi pokok kan? Materi pokok. Dari KD itu diturunkan ke materi pokok ini. Kemudian kita punya submateri. Dari KD diturunkan ke submateri, lalu kita punya materi pokok. Lalu sekarang saatnya kita masuk ke submateri, yaitu konversi lahan pertanian dan pengaruhnya. Nah, itu kita punya submateri. Sudah bisa dipahami ya? Anak-anak bisa? Bisa ya? Nah, itu kita punya submateri.
Lalu dari submateri ini kita punya tujuan pembelajaran hari ini ya, kita sudah mulai mengerucut ya, sudah mulai diperkecil dia punya target untuk pembelajaran kita pagi ini. Tujuan pembelajaran kita bahwa setelah melalui pembelajaran dengan model problem based learning, pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan saintifik. Di situ nanti Anda mengamati, menanya dan proses lainnya dalam pendekatan saintifik. Lalu disertai dengan metode diskusi yang nanti kita akan lakukan dalam proses diskusi nanti. Peserta didik kalian diharapkan bisa dapat untuk yang pertama, mengidentifikasi fenomena konversi lahan di sekitar kita. Ada tidak konversi lahan ini, perubahan alih fungsi lahan itu yang ada di wilayah kita. Nah, itu nanti kita punya tugas nanti untuk itu, mengidentifikasi apakah konversi lahan itu hanya terjadi di tempat lain ataukah di wilayah kita masalah ini sudah mulai ada. Nah, itu akan kita geluti dalam pertemuan kita pagi ini. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi dampak-dampak konversi lahan. Kalau lahan tadi sudah beralih fungsi, dampaknya apa untuk petani? Dampaknya apa untuk masyarakat? Nah, itu yang akan kita gali pada pertemuan ini. Lalu yang ketiga, sekarang mayoritas penduduk kita bermata pencarian sebagai petani. Nah, petani kita saat ini mereka mengeluh hasil panen kita menurun. Mereka mengeluh lahan kita, tanah pertanian kita sudah tidak subur lagi. Nah, untuk yang ketiga yang harus kita geluti adalah Anda dalam kelompok nanti bisa menyimpulkan kira-kira apa saja upaya yang perlu dilakukan supaya menjaga kesuburan tanah pertanian penduduk kita di Adonara secara umum, khususnya di wilayah kita di Tihama. Nah, kondisi ini sekarang sudah mulai dialami oleh masyarakat kita. Maka saat sekarang berdasarkan masalah-masalah ini, kita nanti akan membahas ini. Menggeluti ini, mencari solusinya, mencari jalan keluar, mencari jawabannya. Bagaimana anak-anak bisa paham ya? Bisa. Ini yang sebentar kita akan cari dalam diskusi kita ini. Pemecahannya seperti apa? Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Ada 3 ya? Bisa. Yang berikut, dalam proses kita hari ini, pagi ini, dalam proses pembelajaran kita, Bapak perlu sampaikan bahwa kita tidak sebatas melaksanakan pembelajaran biasa, tetapi ada penilaian yang Bapak gunakan, yang saya akan pakai untuk menilai peserta didik, menilai kalian. Jadi di sini nanti ada penilaian sikap. Sikapnya, bagaimana Anda selama nanti proses itu saya akan nilai sikap Anda kalian bagaimana. Nah, itu sudah ada jurnal yang Bapak sudah siapkan dalam bentuk observasi. Nanti dalam proses kita akan menilai itu. Dia ini baik, dia ini setengah baik, dia ini tidak baik. Tapi Bapak harapkan kita semua baik ya. Bila perlu lebih baik lagi. Yang berikut nanti ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan ya. Nanti pengetahuan ini nanti tugasnya akan Bapak berikan sebentar dalam akhir nanti, ya nanti kerjakan untuk pertemuan berikutnya. Tetapi itu tetap menjadi target kita. Yang berikut nanti ada juga penugasan. Nanti akan ada tugas ya, nanti Bapak akan berikan, itu menjadi tugas rumah kalian dikerjakan di rumah. Lalu kita punya penilaian yang akan digunakan dalam proses kita ini adalah ada penilaian keterampilan. Bagaimana kalian nanti dalam berdiskusi kelompok, aktif dan lain sebagainya, terlibat, lalu bagaimana bisa mengemukakan pendapat, memberikan tanggapan dan lain sebagainya, itu akan dinilai dan itu masuk pada kegiatan keterampilan. Keterampilan ya. Anda mengunjung Anda punya hasil kerja dalam bentuk proses diskusi sampai kepada akhir proses diskusi kita. Nah, itu nanti akan dimasukkan pada penilaian keterampilan. Bagaimana anak-anak, jelas ya? Ya. Atau masih belum jelas tentang ini? Teknik penilaian ada 3 ya. Jadi ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Keterampilan nanti akan dinilai pada saat kalian diskusi
kira-kira seperti apa Anda punya penampilan, tampilan, nah itu akan dinilai. Sudah jelas ya? Sudah? Kita lanjut ya? Kita lanjut. Selain ini teknis penilaian ini, proses kita hari ini adalah kita melakukan pembelajaran. Nanti ada pendahuluan, ada inti dan ada penutup. Nah, kita punya proses banyak, nanti ada di dalam kegiatan inti itu. Diskusi, lalu mencari jawaban, dan kita mulai mempresentasikan, mengkomunikasikan kita punya hasil temuan tadi untuk ditanggapi oleh teman-teman. Lalu nanti yang terakhir nanti ada penilaian. Jadi proses kita hari ini seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya tentang proses, masih bingung? Bapak berikan kesempatan dulu. Jelas? Jelas ya? Jadi itu proses garis besar proses kita yang akan kita lewati dalam pelajaran pagi ini. Kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, sekarang Bapak perlu jelaskan sedikit sebagai pengantar awal untuk kita masuk ke sesi diskusi, yaitu tentang pengertian konversi lahan. Mungkin ada yang sudah pernah baca, pernah dengar tentang kata ini, konversi, permasalahan konversi lahan. Sudah pernah dapat, pernah baca, pernah ikuti berita di televisi atau di media lain? Belum? Belum kan? Sudah? Sudah? Sudah. Baik, jadi secara umum konversi itu artinya apa? Ya, konversi. Konversi lahan itu artinya apa? Konversi lahan. Kita lihat bersama ya. Reklamasi adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi daratan ya. Itu reklamasi. Jadi reklamasi itu orang timbun tanah di air laut, ketika dia surut lalu nanti di atas itu mereka mulai bangun sesuatu. Itu reklamasi ya. Jadi reklamasi itu adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi daratan. Nah, reklamasi tersebut menjadi salah satu alih fungsi lahan ya, yang disebut dengan konversi lahan. Harusnya laut tapi ditimbun jadi di atas nanti didirikan bangunan. Berarti dia sudah mengalami alih fungsi. Sudah bisa paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke pertanian. Konsep alih fungsi pertanian seperti apa? Nah, biasanya orang kalau mengubah area lahan pertanian menjadi area dengan kegunaan lain. Contoh, dari lahan pertanian dia berubah menjadi lahan industri atau lahan pemukiman. Nah, itu sudah namanya konversi lahan. Nah, jadi itu namanya konversi lahan ya. Jadi dengan penjelasan ini Bapak yakin bahwa kalian sudah bisa paham ya tentang konversi lahan. Konversi. Jadi konversi lahan artinya berubahnya fungsi lahan dari yang sebenarnya dia berubah menjadi fungsi lainnya, fungsi baru. Yang tadi laut ditimbun menjadi tanah kering. Itu sudah namanya reklamasi. Yang dari tanah pertanian ditebang pohonnya lalu dibuatkan pabrik. Maka itu namanya konversi lahan. Jelas ya? Jelas? Bisa paham kan? Bisa ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Sekarang berdasarkan gambar yang sudah Bapak bagikan di tangan kalian, kalau tidak bisa lihat ulang lagi pada tayangan di depan, bisa amati di depan atau gambar-gambar sudah dibagikan di tangan kalian masing-masing. Silakan diamati ini. Gambar pertama, ada gambar kedua. Masih ada berapa gambar lagi? Sekarang bisa diamati ini. Sudah bisa diamati ya? Oh, gambar pertama penampakannya seperti ini. Kenapa begini dan lain sebagainya? Gambar yang kedua begini. Kita kembali ke topik kita, maka bagaimana? Silakan diamati ini. Sudah bisa kan? Sudah amati? Iya, Pak. Kalau sudah, Bapak lanjut ke gambar berikut. Coba bisa diamati gambar ini. Di sebelah bangunan-bangunan pabrik industri punya. Di sebelah ini sudah perumahan bagus-bagus. Di sebelah ini lahan ya, seorang tanam sawah, tanam padi di atas area yang namanya sawah.
Nah, nanti Anda bisa amati itu. Gambar yang di sini orang sementara membersihkan rumput atau membersihkan apa di atas area sawah yang sudah ditumbuhi dengan tanaman padi. Silakan diamati itu. Amati mungkin ada rasa dari dalam anak pihak itu. Gambar ini kok mungkin ada yang mau bertanya. Apa yang muncul dalam benak Anda berkaitan dengan hasil pengamatan Anda terhadap gambar ini? Silakan. Pasti kita akan bertanya, kenapa sampai begitu Bagaimana bisa begitu? Kok sawah di sekolahnya sudah pabrik besar, lalu nanti bagaimana dengan sawah ini ke depannya? Pasti kita akan bertanya begitu Yang berikut mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan berkaitan dengan gambar ini. Apa dampaknya bagi apa? Bagi masyarakat Apa dampaknya bagi petani kalau di sekolah ini sudah ada pabrik besar ini, gedung besar ini? Di sini jauh. Apa dampaknya bagi petani atau masyarakat kalau di sini sudah ada bangunan? Nanti ke depannya mereka punya nasib bagaimana ini? Pasti kita bertanya begitu. Apa dampaknya kalau kondisi ini tetap terjadi? Maka bagi masyarakat yang tinggal di sekitar itu nanti bagaimana mereka? Lalu yang ketiga yang mungkin bisa kita bertanya adalah bagaimana cara mengatasi itu? Pasti muncul dalam benak kita setelah kita mengamati gambar ini. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Yang kedua, kalau begini dampaknya bagaimana ini nanti? Dan yang ketiga, kalau dampaknya sudah terjadi, kita punya usaha bagaimana supaya dia ini jangan terjadi. Kalaupun dia terjadi, dampaknya kita kurangi. Nah, pasti muncul dalam benak kita ya. Jadi itu hasil pengamatan Anda. Terima kasih. Nah, dari hasil pengamatan Anda tadi, kalian tadi, fenomena ini bisa terjadi. Konversi lahan ini. Yang kedua, apa dampaknya bagi manusia? Dan yang ketiga, bagaimana upaya mengatasinya? Jadi itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dalam benak kita setelah kita melihat gambar ini. Nah sekarang, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi saat sekarang, ada 3 rumusan yang sudah Bapak siapkan berdasarkan hasil pengamatan kalian terhadap gambar tadi. Maka ada 3 pertanyaan itu yang akan kita perbincangkan lebih jauh dalam sesi diskusi. Yang pertama adalah bagaimana fenomena atau gejala konversi lahan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kedua, apa sajakah dampak-dampak dari konversi lahan itu? Kalau dia sudah berubah fungsi, maka dampaknya apa? Dan yang ketiga, apa upaya kita yang perlu kita lakukan setelah melihat kondisi kebun orang tua kita yang sudah mengalami penurunan nilai kesuburannya? Maka sebagai petani mereka perlu buat apa? Nah, ini 3 pertanyaan mendasar yang harus kita geluti dalam kelompok-kelompok diskusi. Mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak bagi kelompok? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang Bapak akan bagikan kelompok diskusi. Nanti silakan bawa kursinya ke sini. Nanti ke sini lagi. Dari sini menghadap ke sini. Pada poin diskusi nomor 1. Bagaimanakah fenomena atau gejala konversi lahan yang terjadi di sekitar kita? Sudah ada, lalu kalau ada seperti apa? Itu yang menjadi tanggung jawab kelompok 1. Kelompok 2, setelah kelompok 1, kelompok 2, konversi lahan itu kan sekarang sudah terjadi, sudah ada. Di masyarakat kita, di sekitar kita sudah ada. Masyarakat kedua
sedikit luas dari wilayah kita sudah ada juga. Nah, dampaknya itu apa bagi petani atau masyarakat yang mengalami proses konversi lahan ini? Mereka alami apa? Nah, itu menjadi tugas pembahasan kelompok 2. Kelompok 3, petani-petani kita di Adunara saat ini sudah mulai mengalami penurunan hasil pertanian. Tingkat kesuburan tanah pertanian kita menurun saat ini. Nah, untuk mengembalikan supaya tanah pertanian kita tetap terjaga kesuburannya, upaya apa yang perlu petani buat? Itu menjadi tanggung jawab kelompok 3. Nah, sekarang silakan Anda berproses dalam kelompok masing-masing. Ada sumbernya buku, sumber yang lain buku catatan Anda punya. Silakan berdiskusi, mencari jawabannya, menganalisa dia punya persoalannya ini. Nanti akan kita diskusikan bersama nanti dalam sesi presentasi. Nah, sekarang silakan Obed bergabung dengan teman-temannya mulai kita diskusi. Mau beri waktu 20 menit ya? Lebih cepat ya? 20 menit. Nanti tolong disiapkan siapa yang nanti bertugas sebagai kepala. Supaya tanah petani mereka tetap subur, tetap terjaga secara aman. Silakan. Ini untuk pemikiran tersendiri yang bisa ada pemikiran itu bisa dipilih. Solusinya bisa dijelaskan. Di kelompok ini sudah ada buku. Membahas bersama materi
Nanti siapa yang mau? Kelompok 3 sudah? Sudah kan? Sudah? Sudah? Putri sudah? Sudah. Kelompok 1? Hasil diskusi kesiapannya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Terima kasih. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Terima kasih. Saatnya kita masuk ke sesi presentasi ya. Ya. Untuk sesi presentasi ini hanya satu orang yang nanti maju melaporkan hasil diskusi kelompok dalam kegiatan diskusi ini. Setelah itu baru diberi kesempatan untuk kita dari kelompok lain. Mungkin ada hal-hal yang baru kita tanggapi, akan diberikan kesempatan nanti. Kita mulai ya. Ya, kelompok 1 silakan kita berikan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang fenomena atau gejala konversi lahan di sekitar kita. Fenomena atau gejala konversi lahan di sekitar kita sudah ada. Contohnya lahan pertanian yang diubah menjadi fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, rumah, jalan raya, dan penampungan air bah. Lahan perkebunan juga sudah diubah menjadi kantor CU dan kios. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kami. Terima kasih kita berikan kelompok 1. Kita perlu apresiasi. Sekarang kelompok sudah memberikan waktu untuk kita teman-teman di kelompok lain. Siapa tahu mungkin ada yang butuh ditanyakan, silakan kelompok siap memberikan tanggapan balik. Silakan. Tadi kelompok 1 bilang begini. Sekarang mungkin ada sesuatu yang mungkin belum jelas dari laporan kelompok 1. Menurut kelompok 2 dan 3, kesempatan diberikan tadi. Silakan. Kelompok 1, ketuanya.
Tidak ada. OB? Tidak ada. Jadi? Tidak ada. Tiara? Tidak ada pertanyaan. Kelompok 3, silakan. Mungkin ada yang dirasa tidak jelas dari laporan kelompok tadi. Butuh tambahkan, silakan. Silakan. Kali? Ada? Tidak ada. Semua aja? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau itu kita akan sekali kita beri kesempatan yang berikut untuk kelompok 2. Silakan ketuanya atau yang melaporkan hasil diskusi kelompok silakan ke depan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang dampak-dampak dari konvensi lahan. Dampak-dampak dari konvensi lahan antara lain: 1. Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. 2. Konveksi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. 3. Berkurangnya lahan resapan air. Dan yang keempat, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah. Sekian dari saya akan memberi kesempatan untuk teman-teman menanggapi. Baik, terima kasih. Kita berikan ya, saatnya kita memberikan tanggapan ya. Tanggapan untuk hasil kerja daripada diskusi kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Kesempatan Anda menanggapi hasil diskusi yang kelompok 2. Silakan. Kelompok 1, kelompok 3. Ada? Ada? Saatnya kita beri kesempatan kelompok 3. Silakan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah adalah: 1. Mengurangi penggunaan pestisida. 2. Menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang. 3. Membuat terasering pada lahan pertanian. Itulah hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain. Kami berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk kelompoknya. Itulah hasil jawaban dari masing-masing kelompok dalam sesi diskusi. Sekarang dari hasil jawaban yang sudah masuk di tangan Bapak, ada 3 kelompok ya, 3 kelompok ini. Maka Bapak akan bacakan perolehan nilai ya. Kelompok 1 mendapat nilai 85. Kelompok 2 ya, nilai 85. Lalu kelompok 3 80. Jadi itulah hasil kerja kelompok yang sudah masuk yang Bapak nilai tadi dalam laporan masing-masing diskusi. Terima kasih untuk semua keterlibatan kita semua dalam sesi diskusi ini. Kesempatan selanjutnya Bapak perlu sampaikan bahwa proses kita hari ini sudah berjalan bagus ya? Sudah berjalan bagus. Tetapi masih ada beberapa kekurangan, baik yang datang dari Bapak sendiri maupun dari kalian. Yang pertama dari Bapak sendiri, mungkin ada kekurangan yang ada supaya kita benahi bersama untuk pertemuan-pertemuan
berikutnya. Silakan. Karena Bapak tidak bisa menilai diri saya sendiri, pasti kalian yang harus menilai kekurangan apa yang mungkin Bapak akan benahi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa silakan? Bapak berikan kesempatan seluas-luasnya. Ada? Sementara belum ada? Sementara belum ada kan? Belum ada ya? Baik, terima kasih. Yang berikut untuk kalian peserta didik. Kita sudah berjalan bagus, tapi keaktifan dalam diskusi belum begitu nampak ya. Ya, kita semua sudah terlibat, tetapi saatnya setelah pertanyaan muncul kesempatan untuk bertanya, belum ada yang terlibat baik untuk bertanya, memberikan masukan mungkin atau ke pertanyaan atau sanggahan terhadap hasil laporan dari kelompok lain. Tadi belum ada ya. Nah, oleh karena itu mungkin kita akan benahi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena yang disampaikan tadi belum tentu itu sudah sempurna sekali. Maka kesempatan diberikan seluas-luasnya untuk kita berikan masukan atau tanggapan. Tetapi tadi belum ada, terima kasih, itu menjadi masukan berharga, pengalaman berharga akan kita benahi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bisa ya? Baik. Kita sudah menyelesaikan proses diskusi. Sekarang kesimpulan apa yang dapat kita ambil bersama dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama lihat ya, bahwa yang pertama, fenomena atau gejala alam itu bagaimana? Kita bisa baca bersama ya, jadi lihat bisa dilihat itu. Yang pertama ya, fenomena atau gejala konversi lahan itu, silakan. Itu ada di sekitar kita ya, ada di sekitar kita, dan ditandai dengan dan lain-lain ini masih banyak. Jadi intinya bahwa konversi lahan itu sudah masuk sudah sampai di mana? Sudah di wilayah kita ya? Sudah sampai di wilayah kita. Buktinya apa? Ini semua ya. Lalu yang berikut kesimpulan yang bisa kita peroleh hari ini apa lagi? Rangkuman yang bisa kita peroleh dari pembahasan kita hari ini, kesimpulannya seperti itu ya. Lalu yang berikut, kesimpulan yang bisa kita peroleh bersama dalam pelajaran kita hari ini yaitu supaya petani kita tidak mengeluh lagi bahwa tanah mereka tidak subur lagi, kesuburan lahan pertanian kita tetap terjaga. Maka kesimpulan kita untuk poin diskusi kita yang ketiga yaitu petani perlu mengurangi penggunaan pupuk kimia, menggunakan pupuk kandang, menggunakan pupuk kompos, dan lain-lain. Jadi itu kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini sudah bisa ingat kan? Sudah. Kalau konversi lahan sudah ada di wilayah kita. Contohnya seperti tadi. Yang kedua, dampak apa yang dirasakan oleh petani kita atau masyarakat kita jika konversi lahan sudah terjadi? Sudah tadi ya, sudah bisa ingat. Petani kita mulai kehilangan mata pencarian mereka, pendapatan mereka menurun, kesejahteraan mereka turun. Lalu rangkuman berikut yang kita bisa peroleh hari ini adalah yang ketiga,
supaya petani kita punya lahan pertanian tetap terjaga, maka petani perlu buat apa? Ya, semua itu. Jadi itulah rangkuman kesimpulan dari hasil proses pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga untuk saya, terutama untuk masyarakat kita ya. Karena masalah ini sudah menjadi masalah yang faktual. Faktual karena apa? Sudah masuk ke wilayah kita dan sudah terjadi di sekitar kita saat ini. Maka kita perlu belajar ini untuk bisa mencari jalan keluarnya. Seperti apa? Nah, itu sudah kita tahu melalui pembahasan ini. Saat sekarang kita mengakhiri pembelajaran kita. Untuk tugas minggu depan, nanti silakan lihat di latihan halaman berikut ya, di buku itu. Nah, di buku itu di latihan halaman berikutnya itu halaman 70. Ya, itu menjadi tugas rumah kalian di rumah. Kemudian siap diri juga untuk pertemuan berikutnya ya. Sendiri pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya sudah ada di situ di buku itu. Bisa dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Ya, tugas kita itu di halaman 74. Lalu pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya itu kita belajar tentang halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya. Nanti itu menjadi bahan tugas Anda dan juga bahan bahasan Anda di rumah untuk persiapan pertemuan kita minggu depan ya. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih untuk keterlibatan kita semua dalam proses hari ini. Semoga dengan proses ini bermanfaat untuk pembelajaran kita di pertemuan-pertemuan berikut, terutama untuk kalian ya. Ya. Terima kasih. Saatnya kita akhiri pelajaran kita hari ini. Saya minta satu orang pimpin doa untuk menutupi proses kita hari ini. Silakan. Hati dan bantu kita untuk berdoa. Saya minta teman-teman semuanya untuk berdiri. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama saya Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang ada di surga, puji serta rasa syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dari sepanjang pembelajaran kami dari tadi hingga sampai sekarang. Sekarang kami mau pulang. Bimbinglah kami dalam perjalanan pulang sehingga kami semua sampai ke rumah kami dalam keadaan yang selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat siang. Siapkan diri untuk pertemuan berikut dan siapkan diri juga untuk mata pelajaran berikutnya. Kali ini mata pelajaran apa? Ya, siapkan diri ya. Silakan Pak tinggalkan ruangan ya. Oke, selamat. Baik anak-anak sekalian, sebelum menutupi pelajaran, tadi Bapak lupa untuk mengecek kehadiran kalian dalam proses ini. Bapak bacakan saja ya. Bapak bacakan satu saja, siapa tahu di antara kalian ada yang tidak masuk pagi ini. Maka untuk lebih jelas, biar Bapak baca saja ya. Yang pertama, Maria Rosela Anuhalan. Ada Pak. Ada ya. Terima kasih. Yang kedua, Luciana Deranaga. Ada Pak. Terima kasih. Yang ketiga, Jessica Inaherin. Ada Pak. Terima kasih. Yang keempat, Carolina Kerendaya. Ada Pak. Terima kasih. Yang kelima, Tonias Ikeraya. Terima kasih. Yang keenam, Royhan Karidayula Begu. Ada Pak. Terima kasih. Yang ketujuh, Yosefa Injili. Ada Pak. Terima kasih. Yang kedelapan, Terlianto Rafael Adopura. Ada Pak. Ada, terima kasih. Yang kesembilan,
Yeni Vika Fandia Yaya. Ada Pak. Terima kasih. Yang ke-10 Tiara Putri Amina. Terima kasih. Yang ke-12 Mikael Anjala Tokan. Terima kasih. Yang ke-13 Margareta Ranipeka. Terima kasih. Yang ke-14 Felixia Arno. Ada Pak. Ada ya. Terima kasih. Yang ke-15 Vanita Arno. Ada Pak. Terima kasih. 16 Francis ke Panganola. Terima kasih. Yang ke-17 Agnes Warren Ruben. Ada Pak. Terima kasih. Dan yang ke-18 Libertus Kopong Tokan. Ada Pak. Coba angkat tangan. Oh ya, terima kasih. Berarti pagi ini semua hadir ya? Ketua kelas. Semua hadir ya? Baik, ini kalian perlu pertahankan ya kehadiran pagi ini karena semua hadir. Dan ini satu prestasi bagus. Anda pagi ini semua hadir mengikuti pembelajaran. Bapak menyampaikan banyak terima kasih karena Anda sudah bersedia hadir mengikuti pembelajaran, karena itu memang menurut Anda penting ya. Penting, maka Anda datang dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh mulai dari awal sampai ke akhir proses kita hari ini. Sekali lagi Pak perlu sampaikan bahwa dengan belajar hari ini, pembelajaran kita hari ini tentunya bermanfaat ya, bermanfaat sekali. Manfaat baik untuk Anda dan juga untuk saya, terutama masyarakat kita yang mana sudah mengalami proses yang namanya konversi lahan ya? Lahan. Konversi lahan. Lahan kita fungsinya sudah berubah artinya fungsinya tidak lagi menjadi lahan pertanian ataukah fungsinya sebagai lahan pertanian, tetapi sudah berkurang. Satu lahan dibagi dua, setengah lahannya untuk pertanian, setengah lahannya sudah buat rumah, sudah didirikan rumah. Jadi itu yang namanya mengalami proses konversi lahan. Jadi itulah kesimpulan akhir dari proses kita. Semoga bermanfaat untuk Anda, jadi pelajaran berharga untuk Anda yang juga untuk saya. Tetapi kita bisa sampaikan, bagikan pengetahuan ini kepada masyarakat kita berkaitan dengan permasalahan konversi lahan ini. Jadi itu 1-2 catatan penting yang mungkin kita bisa petik untuk pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan lagi berkaitan dengan tugas dan mata pelajaran minggu depan. Sudah jelas ya? Jelas ya? Baik, kalau begitu pertemuan kita pagi ini dengan resmi saya tutup ya, Bapak tutup. Siapkan diri untuk pertemuan berikut, siapkan diri juga untuk pembelajaran berikutnya. Tadi PKN ya? Baik, siapkan diri untuk PKN supaya lebih semangat lagi. Jangan semangatnya menurun ya? Ya. Lalu satu lagi yang terakhir pesan Bapak, kita masih dalam situasi COVID, tetap jaga protokol kesehatan. Tetap memakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak dalam pergaulan di rumah dan juga di masyarakat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Atas segala perhatian disampaikan terima kasih. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pertemuan berikut.